Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali pada pagi hari ini saya dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudara dalam sarapan rohani GKPB Jemaat Galang Ningyang Abian Base pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022. Sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita, pekerjaan dan pelayanan kita secara khusus sepanjang hari ini, mari bersama-sama kita akan mendasarinya dengan membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, Bapa kami yang di sorga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena kemurahan dan penyertaan-Mu sehingga kami boleh bangun dalam keadaan sehat, dan kami menyiapkan diri kami untuk memulai pekerjaan kami, pelayanan kami sepanjang hari ini. Dan sebelumnya Bapa, kami ingin mendasarinya dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan akan sertai kami, berkati kami, berikan hikmat, kemampuan dan pengertian di dalam kami bersama-sama akan mendengarkan firman. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Semuanya kami bawa, kami serahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Ulangan 8 ayatnya yang kelima. Kemudian dari Yohanes 13 ayatnya yang ke-15, yang demikian firman Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan Allahmu mengajari kamu seperti seorang ayah mengajari anak-anaknya. Yesus berkata, "Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Dari bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan tema, terapkanlah teladan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua pasti pernah mendengar atau menyanyikan pujian yang begitu sangat populer, seperti Bapa sayang anaknya. Kira-kira liriknya seperti ini. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Demikianlah syair dari pujian ini. Lagu ini berbicara tentang betapa sesungguhnya Tuhan begitu mengasihi kita. Seperti layaknya seorang ayah mengasihi anaknya. Seorang ayah yang baik adalah ayah yang selalu akan dapat meluangkan waktunya untuk keluarga. Terlebih-lebih kepada anak-anaknya di tengah kesibukannya mencari nafkah. Dia mampu menjadi imam di tengah-tengah keluarganya, dan mampu juga mendidik dan mengajari anak-anaknya untuk tumbuh dewasa dengan budi pekerti yang baik. Dalam mendidik dan mengajari anak-anaknya, seorang ayah yang bijaksana tidak mungkin menuruti setiap keinginan anak-anaknya. Hal tersebut tidak akan mendidik, bahkan dapat membuat anak-anaknya itu menjadi lupa diri, menjadi seorang anak yang manja, menjadi seorang anak yang egois, dan lain sebagainya. Ada kalanya hukuman itu harus dijatuhkan, meski mungkin sang ayah merasa sedih untuk melakukannya. Dan seringkali juga sang anak merasa sedih dan bertanya di dalam hatinya, kenapa ayahnya menghukumnya?
Karena seorang anak belum bisa melihat bahwa hukuman terkadang diberikan atas mereka demi kebaikan mereka sendiri, agar sang anak tidak melakukan kesalahan yang sama yang akan dilakukannya di kemudian hari. Begitu pula dalam kehidupan rohani sebagai anak-anak Tuhan, kita pun harus mau senantiasa dididik dan diajar oleh Tuhan. Kita tahu bahwa selain pribadi yang mengasihi dan menyayangi, Tuhan adalah pribadi yang maha adil, di mana Dia akan menegur dan mendidik kita. Bahkan tidak segan-segan Tuhan akan menghajar kita apabila kita melakukan suatu kesalahan atau dosa. Tujuan Tuhan mendidik dan menghajar kita adalah agar kita semakin bertumbuh ke arah yang benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Jadi jika saat ini kalau kita sedang menerima didikan Tuhan berupa hajaran-hajaran keras, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita, tetapi justru menunjukkan bahwa Tuhan menganggap kita sebagai anak yang begitu sangat dikasihinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang sama juga dialami oleh bangsa Israel pada zaman Nabi Musa. Dan kita bisa melihat di sini bagaimana cara Tuhan mendidik bangsa Israel, yaitu dengan perpaduan antara Tuhan memberikan kesulitan, juga Tuhan senantiasa memelihara di dalam kehidupan mereka. Pengalaman bangsa Israel dibuat oleh Tuhan sedemikian rupa untuk mendewasakan kerohanian mereka. Orang-orang Israel belajar mengenai banyak hal di padang gurun. Pelajaran itu tidak akan mereka dapatkan apabila mereka tetap berada di Taman Firdaus. Karena itulah firman Tuhan katakan, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan kita, tidak semuanya akan dapat kita jalani dengan baik-baik saja. Kadang-kadang Tuhan juga akan mendidik kita dan mengajari kita dengan hal-hal yang tidak baik, dengan maksud agar kita dibentuk agar menjadi semakin serupa dengan anak-anaknya. Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menerima kemuliaan. Pengalaman-pengalaman yang sudah kita lewati sampai hari ini adalah sebuah persiapan untuk berkat yang akan diberikannya kepada kita di kemudian hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus tersebut terdapat dalam kisah di mana Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Peristiwa pembasuhan kaki mereka terjadi menjelang penangkapan dan penyaliban Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sesungguhnya mengetahui bahwa tidak semua murid-muridnya itu bersih, karena di antara mereka ada yang hatinya tidak benar dan tidak tulus di dalam mengikuti Dia. Yesus memberikan contoh kepada mereka agar mereka juga mengikuti teladannya. Teladan apakah yang Yesus kehendaki supaya mereka lakukan?
Salah satu teladan yang Yesus berikan adalah supaya mereka saling merendahkan diri dan saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Untuk melakukan pembasuhan kaki sesama kita, perlu adanya kerendahan hati dan kita merasa tidak gengsi atau merasa derajat kita lebih tinggi daripada orang lain. Hal ini merupakan sikap hati yang paling penting untuk dapat melakukannya. Yesus telah melakukannya dan memberikan teladan di dalam kehidupan kita. Sebab itu kita semua juga pasti dapat melakukannya, yaitu jika kita mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Teladan lain yang Yesus berikan adalah supaya kita memiliki hati yang bersih dan tulus di dalam kita mengikut Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah sikap hati kita di dalam kita mengikut Tuhan? Adakah motivasi seperti Yudas, atau kita mengikut Yesus dengan segenap hati kita? Biarlah kita berusaha untuk hidup senantiasa menyenangkan hati Tuhan dengan segala pikiran kita, dengan segala perasaan kita, dan perbuatan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan tahu bahwa kita masih penuh dengan segala kelemahan dan kekurangan di dalam kita mengikuti Dia. Seringkali kita masih sombong, kita masih berat hati untuk memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kita. Yesus telah memberikan suatu contoh. Tuhan telah memberikan suatu teladan yang baik bagi kita, agar kita juga hidup sebagaimana yang Yesus telah lakukan dan teladankan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu hari ini, firman yang mengingatkan kami agar kami juga meneladani seperti yang Tuhan telah lakukan dan telah teladankan di dalam kehidupan kami. Kami juga mohon penyertaan-Mu Bapa buat segala aktivitas yang dilakukan oleh jemaat-Mu sepanjang hari ini. Apapun yang dikerjakannya, biar Tuhan akan membuat segala yang dilakukannya akan menjadi berhasil bersama-sama dengan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga kami, bagi anak-anak kami, bagi istri kami, dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka. Biarlah Tuhan akan juga senantiasa menyertai dan memberkati. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan kelemahan tubuh, dalam masa pemulihan. Biarlah Tuhan akan sertai dan berkati dalam setiap usaha mereka. Berkati obat-obat, berkati makanan, berkati juga minuman Bapa, dan pelayanan kasih orang-orang yang ada di sekitar mereka. Biarlah semuanya itu akan Tuhan pakai menjadi jalan dan sarana kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa Bapa untuk pelayanan di Jemaat Galang Ningyang, bagi pelayanan Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis Jemaat, pengurus kategorial, pesamuan adat, juga pelayanan di PPA.
Biarlah Tuhan akan sertai dan berkati Bapa. Biarlah semuanya itu akan dapat berjalan dengan baik, dan di dalamnya Bapa hanya hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Semuanya kami bawa, kami serahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikianlah santapan rohani yang dapat saya sampaikan. Kiranya akan boleh menjadi dasar bagi kita dalam beraktivitas secara khusus sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.